Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini update di hari sekitar umur 1,5 bulan. Kemarin habis saya grading. Ini yang besar, ini yang agak kecil. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita melakukan pembesaran benih ikan dari mulai larva, di kolam D3 ini kemarin saya tebar sekitar 10.000. Seperti ini. Ini ada sekitar 12.000. Nah, setelah 1 bulan, kemudian harus kita pecah. Karena saya kemarin agak terlambat di dalam melakukan pemecahan atau penyortiran ikan, sehingga mengakibatkan ikan antara satu dengan yang lainnya tumbuh dan berkembang berbeda. Nah, ini mari kita lihat yang lebih kecil dari ini, yang paling besar. Kemudian ini yang agak kecil, dan paling kecil yang kolam di sebelah sana. Mari kita lihat. Sapu sebentar. Ini yang paling kecil, agak kurus dan kecil, karena dia kalah bersaing di dalam memperebutkan makanan yang saya berikan, sehingga akibatnya tumbuh dan kembang badannya tidak relatif sebesar rekan-rekannya. Seperti ini. Sekalipun ini lebih kecil daripada yang di sana, namun relatif perkembangan tubuhnya jauh lebih bisa cepat dibanding kolam yang sebelah tadi. Itulah gunanya grading, yang mana nanti juga akan saya lakukan kembali pengulangan grading, karena kolam ini hanya D3 dengan ukuran volume kubik air 7 meter kubik, sehingga kalau mau mencapai ukuran remaja atau 50 ekor per kilo, haruslah kita lakukan grading secara kontinu sampai di usia 3 bulan. Dan sekarang mari kita kasih makan. Nah, sekarang harus kita makan. Dan rekan-rekan sesama pembudidaya, terutama yang masih pemula, kalau Anda mau memberikan makan, bagi saya pemberian tersebut dikarenakan ada perbedaan dengan ikan yang dilakukan budidaya secara atau untuk pembesaran. Dari mulai larva, ikan tidak akan makan secepat dan seragus bagaimana ikan dewasa. Dia otomatis lebih lambat laju makanannya, dan jangan khawatir kalau kemudian terjadi penumpukan beberapa saat, 1 atau 2 jam, karena itu akan juga dimakan oleh si ikan yang kita budidayakan, sekalipun mengalami keterlambatan. Sehingga pada saat kita kasih makan, jangan sampai kita merasa sudah cukup, namun dikarenakan ketakutan, sebetulnya pemberian pakan itu masih mengalami kekurangan jumlah. Nah, itu akan berakibat di dalam laju pertumbuhannya, ya rekan-rekan. Ini akan berdampak pada masa panen, waktunya pasti akan lebih molor, dan ikan akan lebih kurus, sehingga penjualan daging yang kita harapkan tidak bisa menjadi maksimal. Itu menurut hemat saya. Namun juga jangan sampai terlalu berlebih semua di area kolam ini terus kemudian kita tebar. Ya jangan begitu, itu nanti terjadi overfeeding
yang mengakibatkan badan air menjadi rusak karena terlalu banyak amonia sehingga ikan justru mati, ataupun mungkin karena terlalu banyak makan atau overfeeding tadi, ikan justru mengalami kegagalan dalam tumbuh kembangnya, akhirnya sakit dan kemudian mati. Jadi tadi sebelum Jumatan saya baru memberikan pakan. Sekarang setelah Jumatan saya kembali datang, ternyata belum habis. Namun saya yakin ini tidak akan merusak atau mempengaruhi kualitas badan air ya, karena di dalam bakteri ini satu sudah bisa mengurai atau mengurangi jumlah amonia, itu yang paling utama. Dan yang kedua, relatif juga tidak lama untuk kemudian akan dimakan ikan. Ini saya matikan coba untuk melihat ikannya seberapa banyak. Nah, ini ikannya sudah mulai agak besar. Jadi sekalipun di dalam badan air itu ada pakanan yang atau sisa pakan atau pelet yang bisa merusak air, namun dikarenakan ada bakteri Bacillus yang komposisi dari bakteri itu bisa mencegah terjadinya kerusakan badan air. Sehingga dengan demikian insya Allah saya yakin kualitas badan air tetap terjaga sekalipun ada sisa pakan. Ini ikannya rekan-rekan. Ini semua di sini. Nah, ini kan dimakan kan? Nah, betul kan kata saya bahwasanya mereka memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak sebagaimana pembesaran, karena larva ini memang membutuhkan pengosongan perut dulu sebelum melakukan kembali memakan pelet yang kita tabur di dalam badan air ini. Nah, dengan demikian, karena pencernakannya juga masih belum sempurna, sudah barang tentu dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan ikan yang sudah besar. Demikian saja video ini saya buat. Kalau ada salah kata, salah ucap, ataupun salah pemahaman di dalam melakukan pembuatan video ini, kami mohon agar sudilah kiranya rekan-rekan memberikan komentar di kolom yang sudah disediakan. Nanti kita akan bahas bersama guna mencapai kemajuan bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.